pernahkah timbul rasa penasaran dalam diri teman-teman, khususnya teman-teman penulis? Kira-kira sebelum mesin cetak ditemukan Gutenberg, bagaimana bayaran yang diterima para penulis? Sementara tidak ada karya mereka dalam bentuk buku atau kitab. Saya pribadi dari dulu penasaran, timbul pertanyaan dalam diri saya pribadi. Bagaimana ya karya-karya semisal Imam Bukhari Muslim dengan kitabnya yang berjilid, kemudian dicetak terus-menerus sampai saat royalti mereka bagaimana? Kasarnya kalau dicuankan ini bisa menjadi uang bermiliar-miliar. Tapi ini yang bisa menjawab siapa? Belum lagi buku atau kitab yang sudah sampai saat ini tidak diketahui penulisnya, anonim. Misal Hikayat 1001 Malam, The Arabian Night, The Voynich Manuscript, Gesta Romanorum, dan lainnya. Konsep royalti buku muncul seiring dengan perkembangan penerbitan buku secara komersial. Sebelum mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, buku ditulis tangan dan hanya tersedia untuk kalangan tertentu seperti bangsawan, agamawan, atau akademisi. Tidak ada mekanisme royalti karena penulis biasanya disponsori oleh bangsawan-bangsawan lembaga keagamaan. Ketika mesin cetak mulai digunakan secara luas, industri penerbitan perlahan berkembang, terutama di Eropa pada abad ke-16 dan 17. Pada era ini, penerbit mulai memproduksi buku secara massal dan menjualnya ke publik. Royalti pertama kali dikenal dalam bentuk sederhana. Penulis menerima sejumlah uang dari penerbit berdasarkan kesepakatan di awal penerbitan. Sistem ini seringkali tidak memberikan keuntungan yang adil bagi penulis karena mereka tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan setelah cetakan pertama habis. Pada abad ke-19, seiring dengan berkembangnya hukum hak copyright, royalti mulai mendapatkan bentuk yang lebih terstruktur. Hak cipta memberikan penulis hak eksklusif atas karya mereka dan memungkinkan penulis untuk mendapatkan kompensasi setiap kali karya tersebut dijual. Sistem royalti modern yang kita kenal sekarang, di mana penulis mendapatkan persentase dari harga jual buku, mulai diterapkan secara luas di abad ke-20. Nah, pada zaman kemasan Islam, abad ke-8 hingga 13, penulis dan ilmuwan dihormati sebagai pembawa ilmu pengetahuan. Karya-karya besar dari tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali sering disponsori oleh khalifah, sultan, atau bangsawan kaya lainnya. Tidak berbeda dengan seperti sistem yang didapat oleh para penulis Eropa. Sistem ini dikenal sebagai patronas, di mana penulis atau ilmuwan mendapatkan dukungan finansial untuk menulis, mengajar atau melakukan penelitian. Iya, sistem patronas ini sederhananya sih kayak hibah gitulah. Lantas bagaimana dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim? Kembali ke rasa penasaran saya yang dari awal. Awalnya saya berasumsi kalau royalti mungkin diberikan kepada anak turunannya. Keturunannya siapa? Penerbit yang punya hak atas karya mereka siapa? Tapi apa ada hitam di atas putih? Apakah ada dokumen yang dicap, atau semisal itu? Rasa penasaran saya sedikit terbayar. Menurut referensi yang ada, Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak dibayar atas karya mereka. Kedua imam besar hadits ini tidak disokong, tidak dibiayai oleh bangsawan atau khalifah. Kedua ulama ini terkenal karena sifat mereka yang sangat independen dan menjauhi dukungan finansial dari penguasa atau patronas. Walaupun saat itu sistem patronase memang sudah dikenal, terutama di kalangan Khalifah Abbasiyah, yang sangat menghormati ulama dan ilmuwan. Banyak ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim yang menganggap bahwa menerima imbalan atas karya agama bisa mengurangi ketulusan, ikhlas, dalam bekerja semata-mata karena Allah. Gak kebayang bagaimana pahala mereka. Demikian pembahasan kali ini. Sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya yang tidak akan kalah bermanfaat.